Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai fikih Toharoh. Silakan. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Mbak Sukma Arum. Ayo, Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang definisi fikih Toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lahir dan batin. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadhofatu minal iman." Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus? Yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Christine. Ya. Suaranya mana, Christine? Christine. Ya. Ya, silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sukma. Ya, silakan. Landasan hukum fikih Toharoh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, yaitu kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Ya, terus? Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Priska. Selanjutnya ada pemikiran para ahli mengenai fikih Toharoh. Yang pertama, ada Toharoh menurut Fahri Al-Razi. Menurut Al-Razi, bahwa taubat harus lebih didahulukan daripada hal lain dalam urusan dosa, sehingga seorang tidak lagi kembali pada perbuatan dosa. Yang kedua, Toharoh menurut Al-Qurtubi. Abu Hurairah berlafaz bahwa mereka beristinja dengan air. Kemudian turun ayat ini, surat At-Taubah ayat 108. Al-Sya'bi berlafaz mereka adalah penduduk Kuba. Allah menurunkan ayat ini kepada mereka. Selanjutnya, Toharoh menurut Al-Alushi.
Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suci, yaitu orang-orang yang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang jarang sekali melakukan dosa, seperti mendatangi jima dengan istri pada waktu sedang menstruasi atau haid, sehingga akan mendatangkan penyakit kusta bagi keturunannya sebagaimana telah dijelaskan dalam suatu kabar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alfiana. Ya, silakan Alfiana. Sinyal, ada sinyal, anjir, sinyal. Ya, silakan. Alfiana? Al? Atau Arum? Ya, Silakan diteruskan. gimana Pak? Diteruskan anunya itu, bacanya makalahnya itu loh. Suaranya nggak jelas Pak. Baca makalahnya itu diteruskan. Atau Christine? Halo? Pak, Halo? saya ya Pak. Ya, silakan diteruskan. Kok berhenti malahan? Kak, sinyalnya nggak ada. Yang selanjutnya adalah alasan pendapat salah satu ahli mengenai fikih toharoh. Yang pertama menurut Fahri Ar-Razi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, adapun firman Allah yang artinya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suci. Menurut Ar-Razi, bahwa taubat harus lebih didahulukan daripada hal lain dalam urusan dosa, sehingga seseorang tidak lagi kembali lagi pada perbuatan dosa. Ar-Razi juga berpendapat bahwa taubat adalah Ar-Razi juga berpendapat bahwa taubat adalah memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mengarah pada bertaubat. Ada yang mengatakan bahwa masalah taubat ini adalah hakullah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ahli fikih, bahwa meskipun secara bahasa taubat berarti kembali, namun dalam pengertian syarak diibaratkan sebagai rasa penyesalan atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan di masa lalu, meninggalkan selama-lamanya dan mantap tetap untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi pada aktivitas mendatang, sehingga wajib melakukannya. Dosa itu adalah najis yang sifatnya rohani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Surat At-Taubah ayat 28. Sehingga meninggalkanlah adalah berarti bersih jiwanya. Berdasarkan arti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang bertaubat ini sebagai orang suci yang disucikan. Sebab dirinya selalu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan Oke, yang lain. Teruskan. Halo? Dosa itu adalah najis. Terus. Nah, terus. Sudah Pak. sekian dari Kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan untuk mengangkat tangan, raise your hand dengan simbol itu ya, supaya saya dan keluar dulu dari ini share screen. Oke, silakan. Silakan, siapa yang tanya? Pakai simbol itu. Silakan.
Ya, silakan yang tanya. Belum ada? Banyak ini orang belum ada yang nanya. Ayo, silakan. Silakan. Saya tunjuk ya. Dinan. Silakan bertanya. Silakan. Ayo. Yo senyum-senyum baik. Istri, silakan istri. Istri Nur Oktaviani. Istri. Silakan, tanya. Risa. Baik, Pak. Pak, kalau bertaubat itu apakah ada batas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, apakah kalau bertaubat, misalnya kita sudah bertaubat, terus kita melakukan lagi, terus bertaubat lagi, itu Hukumnya gimana gitu ya? Iya. Oke. Silakan dicatat itu kelompok ya. Iya. Christine dan kawan-kawan. Oke, ada lagi yang tanya? Dari Risa ini tadi. Saya, Pak. Mana kamu? Rosatiana? Risma Anggun. Risma Anggun. Iya, Pak. Silakan. Kan sesuai di apa tadi di surat Taubah ayat 28, sesungguhnya orang musyrik adalah orang najis. Sedangkan kita Ya. Ngapa? Sinyal mungkin, Pak. Oke, yang lain, silakan. Sinyalnya lagi bermasalah. Iya, Pak. Iya, Pak, sinyal bermasalah. Anggun, sudah? Oke, si Ilham, silakan Ilham. Dibuka dulu itu supaya bisa ngomong kamu. Ilham, moodnya dibuka dulu, Ham. Udah, Pak. Oke, silakan. Pak. Oke, silakan. Gimana pertanyaannya? Jika meminum alkohol tapi tidak mabuk, dan jika makan tapi mengandung alkohol itu gimana Pak hukumnya? Oke. Oke, teruskan Risma Anggun. Pertanyaanmu tadi.
Bisma? Halo? Kan sesuai bah 28, sesungguhnya orang musyrik adalah yang najis. Bagaimana menyikapi? Sedangkan di negara kita adalah terdiri banyak beragama-agama. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Oke, Terima kasih. ya, oke, ya. Oke, saya kira itu cukup 3 ya pertanyaan ya. Silakan direspon Priska dan kawan-kawan. Silakan, Alfiana. Ya Pak, bentar. Jangan kelamaan. Ini karena melalui online ini, mesakne pulsane konco-konco. Silakan, langsung. Nanti saling melengkapi gitu, nggak usah nganu, apa namanya, saling menunggu, saling melengkapi. Jawabannya yang nggak sempurna dilengkapi yang lain. Silakan. Saya mau menjawab pertanyaannya Ilham, Ya, yang silakan. meminum alkohol tapi tidak mabuk. Halo, Ilham? Iya, iya, iya. Pertanyaannya piye mau? Ya, kalau menurut saya walaupun tidak mabuk itu tetap tidak boleh, karena pada dasarnya di dalam Islam alkohol itu diharamkan. Menurut ada yang mengatakan bahwa mencium baunya saja kita sudah tidak boleh, apalagi meminumnya. Jadi walaupun tidak mabuk, menurut saya itu tidak boleh, tetap saja haram. Iya, iya. Ya, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gini ya, Ilham ya. Pak. Gini, ada satu penjelasan dalam hadis Nabi. Ahmaru kasiruhu faqaliluhu haramun. Ya. Ahmaru kasiruhu faqaliluhu haramun. Jadi ketika banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu juga diharamkan. Jadi ketika kamu meminum banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya mek sak cuit ngicipi wae, umumnya ngicipi. Nah, itu juga haram itu. Wes, aku tak ngicipi wae lah sak dulit wae. Haram. Walaupun kamu nggak mabuk gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau makan tape? Makan tape kamu menjadi mabuk lah. Tape itu kan tidak masuk dalam kategori apa namanya? Itu homer itu. Ya, homer. Walaupun mungkin diduga ketika fermentasi itu kemudian ada mungkin kandungan alkoholnya. Kemungkinan ada mengandung alkoholnya itu tadi. Tapi kalau tape tidak masuk dalam kategori yang homer itu. Homer itu aslinya adalah minuman. Memang segala sesuatu yang sengaja difermentasi dalam rangka untuk jadi minuman. Itu namanya homer. Ya. Kalau tape kan tidak apa namanya, dari awalnya tidak difermentasi dalam rangka untuk menjadi minuman yang memabukkan, kan tidak. Tape itu hanya sekedar makanan. Nah, begitu. Kalau kamu kok kemudian makan kebanyakan mabuk, nah itu ora apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi memang makan kebanyakan itu juga diperbolehkan begitu kan? Itu namanya disebut dalam Al-Qur'an wala tusrifu israf itu kan. Apa namanya? Berlebih-lebihan itu. Kamu makan durian itu ya iso mabuk. Ya kan? Makan durian 10 didep dhewe itu. Iso mabuk gitu. Itu. Ya itu ya nggak apa-apa, tetapi itu israf, masuk dalam kategori israf. Berlebih-lebihan itu tidak diperkenankan dalam syariat. Kalau kamu makan tape cuma sekedar 5 bungkus saja ya ora apa-apa itu. Nggak akan mabuk itu. Ya kan? Nah, itu bedanya begitu ya. Kandungannya itu loh, Pak. Iya, ya kandungannya. Tapi kan kandungannya tetap ada alkoholnya loh, Pak. Beda, walaupun begitu beda, Mak. Jadi konsepnya beda. Gitu ya.
Kalau tape itu difermentasi bukan dalam rangka untuk minuman, ya kan? Tapi kalau alkohol ataupun minuman itu memang difermentasi dalam rangka untuk minuman yang memabukkan. Itu yang tidak diperkenankan. Tetapi kalau tape kan tidak. Itu konsepnya beda. Gitu, ya. Itu perbedaannya di sana. Itu Ya, Pak. tergantung niatnya berarti, Oh, Pak. bukan tergantung niatnya. Ya memang konsepnya beda. Kecuali begini, kalau kamu membuat makanan yang sengaja dicampur alkohol, nah itu malah yang tidak boleh. Haram. Nah, kan ada umpamanya makanan roti itu yang dicampur dengan anggur merah itu. Dengan dicampur anggur merah itu kan roti itu kan menjadi sangat lembut dan enak. Nah itu yang tidak boleh. Nah itu. Karena apa? Karena anggur merah itu memang apa minuman yang diharamkan kemudian dicampur. Tapi kalau tape dari awalnya dari zatnya tidak. Hanya saja kemungkinan di dalam zat tape itu ada beberapa kandungan alkoholnya itu tadi ya. Semua makanan ada banyak hal makanan itu yang terkandung itu, tetapi kan tidak sengaja dikonsepkan secara dari awal itu untuk kemudian menjadi minuman. Ya seperti halnya tape itu. Nah, itu enggak apa-apa ya. Begitu ya. Jadi konsepnya itu yang dari semenjak awalnya itu berbeda. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua silakan dijawab. Pertanyaan yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risa. Hukum dari bertobat dan bertobat lagi. Halo? Ya, silakan. Iya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melapangkan dan melonggarkan serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna waha yab'sudu yadahu bilaili liyatuba musinahar wa binahari liyatuba musi'ul-layil. Yang artinya sungguh Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di malam hari. Hadis riwayat Muslim nomor 7165. Iya. Ada tambahan dari yang lain dari kelompok ini? Cuma bisa jawab itu dulu, Pak. Oke, jadi begini saya tambahkan ya terkait dengan masalah pertaubatan. Jadi taubat itu memang suatu keharusan, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, setiap muslim begitu ya. Jadi taubat itu secara terus-menerus itu. Ya tobat dan tobat begitu. Maksudnya pertobatan ini nggak pernah berhenti. Ya. Hanya saja masalahnya yang kamu pertanyakan itu kan yang disebut dengan kapok lombok itu ya. Maksudnya wis kapok tapi mbaleni meneh kan ngono maksudnya ya. Nah itu yang tidak diperkenankan. Secara syariat itu tidak diperkenankan. Karena apa? Syarat tobat itu yang pertama tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu namanya tobat. Itu syaratnya begitu. Itu kalau mengulangi lagi berarti dia itu belum bertobat. Ya itu kan. Karena kembali lagi. Jadi dikatakan orang yang bertobat itu ketika dia melakukan kesalahan, maka dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang serupa. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, dia harus memperbaiki perbuatannya itu. Ya. Dengan mengikuti perbuatan yang dulu jelek itu dengan perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau terkait dengan dengan anak Adam, maka dia harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau kemudian ada hak-hak yang terambil, maka dia harus mengembalikan hak-hak itu kepada yang bersangkutan. Itu terkait dengan anak Adam. Ditambah lagi dalam kaitannya dengan taubat kepada Allah, maka dia harus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 hal yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan perbuatan buruk itu tadi. Itu yang dimaksudkan dengan pertobatan begitu. Ketika
Umpamanya dia habis melakukan perbuatan salah, dia kembali melakukan perbuatan baik lagi. Ketika ada kesempatan dia melakukan perbuatan salah lagi, nah itu berarti dia belum bertaubat. Karena apa? Karena dia masih menikmati nikmatnya maksiat itu, masih menikmati rasanya kehidupan yang tidak baik itu. Berarti dia belum bertobat kepada Allah. Begitu. Jadi kalau dikatakan orang kembali lagi begitu, nah itu belum dikatakan sebagai orang yang bertaubat karena masih kapok lombok itu loh. Ibaratnya tobatnya itu isih ora tenanan, isih etok-etokan. Begitu. Begitu ya? Nah, Ya. memang ada dalam salah satu hadis itu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorgir. Allah itu akan menerima taubat seseorang itu selama nyawanya itu belum sampai ke kerongkongan, malam yughorgir. Memang betul itu. Masih menerima taubat kita selama kita itu masih bernapas. Ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah sampai nyawa kita itu belum sampai ke kerongkongan kita. Tetapi jangan sampailah seperti Fir'aun. Ya, kita itu Fir'aun itu sudah mengatakan kepada Allah, taubat kepada Allah ketika sudah sekaratul maut, dihempas gelombang laut merah itu. Ya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya terlambat. Oke, begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggun. Ya, silakan. Bagaimana kita menyikapi kondisi di Indonesia yang banyak agama, sedangkan sesuai at-Taubah orang musyrik adalah najis? Yaitu dengan cara menghormati sesama dan tidak membeda-bedakan, tetap menjaga silaturahmi sesama manusia. Iya. Jadi maksudnya begini, itu kan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang innamar musyrikuna najasun itu, musyrik itu adalah najis, itu rohani, dosa rohani begitu ya. Dosa rohani. Jadi dosa rohani itu ya tidak tampak secara fisik. Maka kita memperlakukan orang itu kan secara fisik. Nah itu, memperlakukan orang itu secara fisik. Kita berbuat baik kepada orang itu secara fisik. Kalau masalah mental, rohani itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi kita nggak ada urusan dengan mereka itu. Ya. Ketika mereka agamanya berbeda-beda dengan kita nggak punya urusan dengan mereka. Yang penting kita berbuat baik dengan mereka. Itu tuntunan syariatnya begitu. Ya. Kita harus memperlakukan hormat kepada mereka, menghormati mereka. Sekalipun mereka itu memiliki perbedaan-perbedaan agama dengan kita. Itu prinsip dasar agama kita itu begitu. Makanya di dalam surat Al-Kafir kan sangat jelas itu. Lakum dinukum waliyadin. Dalam surat Al-Baqarah sangat jelas. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghai. Maka telah nyata yang namanya kebaikan dan keburukan itu. Kekafiran itu. Ya, maka tidak ada yang namanya ikrah pemaksaan di dalam keyakinan, di dalam agama. Nah itu. Jadi orang memiliki pilihan-pilihan itu karena apa? Karena faktor kesadaran rohani saja. Nah, kesadaran rohani itu kan tergantung masing-masing itu. Dan kita itu menghormati manusia itu dari sisi zahirnya. Kalau masalah urusan rohani itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menilai. Makanya di dalam surat Al-Hujurat itu kan Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwasanya takwa itu kan ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan at-taqwa hahuna, di dalam takwa itu ada terletak di dalam dada seseorang itu. Artinya kita tidak mampu untuk melihatnya, kita tidak mampu untuk menilainya. Nah, begitu. Maka dalam kaitannya kita dengan hubungan dengan sesama umat manusia, maka penghormatan kita adalah penghormatan kemanusiaan.
bukan didasarkan atas agama. Opo agamamu baru saya menghormati, bukan itu. Tetapi atas dasar kemanusiaan, karena itulah perintah agama. Nah, itu. Dalam hal masalah keyakinan, ya yang penting kita dakwah. Yang penting kita dakwah, kok kemudian diterima ya alhamdulillah, orang diterima ya ora apa-apa. Nah, itu yang penting kita sebagai orang Islam itu mengusahakan untuk mendakwahi mereka. Itu usaha yang kita lakukan, memberikan nasihat kepada mereka. Itu usaha yang kita lakukan begitu. Tapi kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan karena faktor keyakinan kita yang berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu ya. Ya. Oke, silakan ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Yang belum absen silahkan itu menuliskan MPM-nya di chat itu ya. Sebelum saya leave. Ya Allah, ya ampun, sinyal.